kita makan, dia kita ajak makan. Kalau ada rezeki kita kasih uang. Kalau ada kerjaan kita kasih kerjaan. Tapi kalau kita repot dia mau bantu-bantu Pak di kamar aja. Kalau kita lagi sibuk dia di kamar aja. Kita bersih-bersih dia di kamar nggak bantu. Kadang buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan. Kalau kita sedih, nah dia nyetel tip kencang-kencang, nyanyi kencang-kencang. Orang ini kayaknya pantasnya diapain ini? Hah? Kira-kira menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang orang ini, Pak? Mas and Brian. Hah? Pohon putra. Nah, orang ini nggak tahu diri, ya, nggak tahu diri. Nah itulah gambaran-gambaran kita ini. Kita ini orang-orang nggak tahu diri. Dikasih kemerdekaan, dikasih kebebasan, dikasih kesehatan, dikasih lingkungan yang aman, semuanya dikasih sama Allah. Makanya bapak-bapak, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk di satu wilayah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Disebutkan itu satu wilayah Pak, bukan satu tempat. Kalau kita ambil wilayah yang paling kecil itu satu keluarga. Ya. Kalau satu keluarga ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkahan dari langit, juga pintu keberkahan dari bumi. Makanya bapak-bapak, dalam surat Al-An'am salah itu sebutkan, Allah berfirman begini, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikanmu rezeki dan mereka. Dalam ayat lain disebutkan hampir serupa, tapi beda objek. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan mereka rezeki dan kamu juga. Ini ada hubungan antara orang tua dengan anaknya, Pak. Jadi kalau orang tua itu soleh, ya, maka dia nggak khawatir dengan rezeki anak-anaknya. Dan kalau anaknya soleh, anaknya nggak khawatir dengan rezeki bapaknya. Jadi kalau kita ingin rezeki kita lancar, ya kita harus berusaha jadi orang soleh, ya anak kita jadi orang soleh. Tapi kalau kita nggak kepingin jadi orang soleh, atau anak kita nggak soleh, ya bisa jadi kefasikan anak-anak kita atau dari kita itu malah jadi penghalang rezeki untuk anak dan kita semua. Makanya bapak-bapak, di bumi ini nggak ada ceritanya merdeka sebenar-benarnya merdeka, nggak ada, nggak ada. Jadi namanya ngomong itu harus dibatasi, nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau ngelihat juga nggak boleh ngelihat sembarangan. Kalau dengar nggak boleh dengar sembarangan.
Nanti kalau sudah di surga, kalau di surga semuanya bebas Pak, nggak ada lagi pantangan. Pokoknya semuanya di surga itu Bapak mau lihat, Bapak mau ngapain, nggak ada gondol basor lagi Bapak di surga. Karena yang Bapak lihat itu milik Bapak semua. Kalau di dunia, wah ini tetangga saya nggak boleh gitu kan, ini istrinya orang nggak boleh begitu. Kalau masih di bumi itu Pak nggak ada kebebasan, semuanya dibatasi dengan orang lain. Makanya bapak-bapak ya, kalau kita ingin jadi hamba Allah yang baik ya kita harus jadi orang baik. Disebutkan begini Pak, kalau Bapak lihat dalam surat Yusuf itu, Nabi Yusuf itu diajak perempuan berzina, itu sudah dikunci rapat, perempuannya sudah pakai pakaian tembus pandang, cantik, masih muda, cantik, belum pernah disentuh suaminya. Nah suaminya kok nggak disentuh, disebutkan Zulaikha itu sama suaminya hanya status. Diajak berzina Pak. Apa kata Nabi Yusuf begitu melihat wajahnya Zulaikha? Tadinya fahammat bihi wa hamma biha. Zulaikha itu cinta banget sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu karena tertarik, suka juga. Tapi begitu dia melihat Zulaikha, itu wajahnya diserupakan dengan wajahnya iblis. Wah, nggak tahu itu. Jadi apa kata Nabi Yusuf? Inna Rabbi ahsanul maswa. Sesungguhnya Tuhanku atau Tuanku, sebutkan Tuanku. Sesungguhnya Tuanku itu banyak memberikan sesuatu padaku. Tuanku itu maknanya para ahli tafsir menyebutkan Tuhanku itu ya suaminya Zulaikha itu yang membebaskan dia, menyelamatkan dia. Atau maknanya lebih dari itu. Maksudnya Tuhanku yang memberikan saya kenabian. Masuk Nabi berzina gitu kan. Makanya bapak-bapak ya, sehingga kita jadi orang yang pantas ditolong Allah ya. Baik bapak-bapak, masih di hadis arba'in, hadis Riyadhus Shalihin, bab al-islah bainan nas, bab tentang berdamai kepada sesama manusia. Jadi bapak-bapak, kalau di Quran itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwah ya. Innamal mu'minuna ikhwah fahaslihu baina akhwaikum, surat Hujurat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah. Kalau innama itu dalam bahasa Arab itu artinya sesungguhnya hanya. Jadi hanya yang bersaudara itu adalah orang-orang mukmin. Jadi hanya yang bersaudara itu hanya orang-orang. Kalau kita ngeliat orang kafir Pak, orang kafir itu tahsabuhum jam'a ya, wa qulubuhum syatta. Kalau kalian kira mereka itu berjamaah, bersekutu, jadi satu, padahal mereka itu punya kepentingan masing-masing ya. Jadi orang kafir itu ya punya niat masing-masing. Walaupun bersekutu itu mereka kayaknya aja, kayaknya saudara, kayaknya akrab, tapi padahal enggak.
Nah kita nggak boleh ikut perilaku orang kafir, kayaknya saudara gitu. Ribut terus masalah kunut nggak selesai, masalah masuk malah nggak selesai, masalah apa namanya Ramadan aja ribut terus. Ya fitnah itu ya. Makanya bapak-bapak disebutkan al-akhilla yauma idzin ba'dum li ba'din adu illal muttaqun. Persaudaraan itu bapak-bapak nanti di akhirat itu jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa itu ya nanti dia sana jadi saudara benar, dari teman benar. Tapi kalau di dunia, jangankan di akhirat Pak, di dunia aja kadang-kadang nggak ngaku dia teman kita. Begitu ada teman nongkrongnya keciduk polisi, kayak kemarin si Noel masuk polisi, kena KPK. Yang lain pada nggak ngaku pernah ketemuan gitu Pak. Langsung WA-nya dipatiin, ganti nomor, hapus. Iya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi bapak-bapak kalau sudah urusan dengan ikhwannya apa? Fa aslihu baina akhwaikum. Berdamaikan atau damaikan baina akhwaikum. Jadi kalau lihat ada teman-teman kita sedang berseteru, sedang ribut ya didamain aja. Saya pernah terjebak di masjid, disuruh menyampaikan sesuatu. Ternyata di masjid itu memang ribut Pak, zamannya ribut. Kalau pengajian itu duduk memang terpisah, ini kubu kunut, ini kubu tidak kunut gitu. Tahu ini kubu apa ini? Jadi bapak-bapak ya perbedaan itu Pak, itu memang kalau saat ini kita nggak pakai, taruhlah hadis ya, hadis ini kalau saat ini nggak kita pakai, suatu saat nanti kepake sama kita Pak. Pernah kita bahas kan, mana yang lebih kuat sujud itu, lutut duluan apa tangan duluan? Itu ternyata hadisnya itu sama-sama sahih. Tapi dari hadis yang sama-sama sahih itu banyak ulama hadis itu lebih berat, lebih menguatkan hadis yang pakai lutut duluan. Orang yang meriwayatkan hadis tentang yang pakai tangan duluan itu dianggap hadisnya maklum, hadisnya kebalik. Tapi tetap suatu saat itu bisa kepake Pak. Dan saya ngalami ketika kaki saya ini kena herpes itu, itu nggak sembuh-sembuh karena posisinya di dekat lutut. Jadi kalau sujud, wah itu terasa benar Pak. Jadi kalau sujud saya pakai tangan duluan karena lagi sakit. Coba kalau seandainya itu nggak boleh, gimana itu Pak kalau nggak bisa? Iya. Gimana Pak? Kategorinya apa? Darurat. Mudorobah. Jual beli itu. Iya, darurat. Ya, darurat. Tapi kan ternyata ada dalilnya gitu. Ada dalilnya. Itu Bapak-bapak. Makanya kadang-kadang kita dijebak sama teman-teman salafi lah. Sering bilang begini. Kami tidak bermazhab, kita langsung pakai Quran dan Sunnah. Ya bagus. Cuman masalahnya kita punya ilmu Quran sampai di mana? Nyampe ilmu hadis sampai di mana kita? Ngerti nggak ilmu hadis, ulumul Quran?
orang masih baca terjemahan. Gimana? Nah, karena kita belum sampai ilmunya, akhirnya kita pakailah aqwal ulama. Imam Syafi'i Sunni kan langsung pakai Quran Sunnah juga. Nggak mungkin mereka keluar dari Quran dan Sunnah. Artinya apa? Produk-produk dari imam yang 4 itu sudah siap pakai, Pak. Karena kita nggak tahu, zamannya masih jauh, nggak bisa kita dipertentangkan. Kamu mau ikut Imam Syafi'i apa Rasul, Quran Sunnah? Ya kan nggak bisa, kita nggak nyampe, Pak. Orang zaman sahabat aja yang berjumpa dengan Rasul aja itu bisa ribut. Zaman sahabat. Apalagi kita jauh. Zaman sahabat itu, Pak, yang hidup sama Rasul aja ada gini. Lagi perang, yang satu mimpi junub. Padahal kepalanya ini habis diriwayatkan kena pedang, ada yang juga diriwayatkan kena batu jatuh. Sorenya kena batu belah gitu ya kepalanya. Mau subuh itu di mimpi basah. Nah, saya kayak mana nih mimpi basah ini? Kata mandi wajib. Tapi saya luka, ya bertakwa kepada Allah sekemampuan kamu. Mandi, Pak. Habis mandi mati. Itu zaman Rasul aja kejadian begitu, apalagi zaman sekarang. Saya baru ditelepon tadi. Maksud saya kan saya nyampe dulu, mau istirahat dulu, mau capek gitu kan, tidur-tiduran bentar. Ditelepon, Ustaz, saya tadi WA belum dibalas, Ustaz. Tetangga saya ini halangan. Kemarin dia bersih dari halangan. Asar itu bersih dari halangan. Belum sempat mandi wajib, maghribnya itu kena stroke. Nah, itu kayak mana, Ustaz? Nah, sekarang sudah ganti hari. Itu kemarin kejadian. Ini sudah ganti hari. Ini kayak mana, Ustaz? Bersucinya tayamum aja. Kalau dia nggak sanggup tayamum, bapak tayamum. Mahramnya mentayamumi ya tuan. Mentayamumkan lah gitu judulnya. Ambil tisu dia. Tayamum sendiri bapak mau pakai mana coba? Bapak tayamum mau tangan duluan apa wajah duluan? Tangan duluan apa wajah duluan? Tangan baru muka. Ada yang pakai muka dulu baru tangan? Ada, semuanya boleh itu, Pak. Karena anggota tayamum itu cuma wajah dan tangan, memungkinkan wajah dulu baru tangan atau tangan dulu baru wajah. Nanti bapak, kok tayamumnya cuma sekali tepukan aja? Itu pun ada dua. Mau sekali tepuk bisa, mau 2 kali tepuk juga bisa. Kalau bapak sekali tepuk, kalau 2 kali tepuk, kalau 2 kali tepuk sampai siku-siku, kalau kali tepuk sampai tangan pergelangan, nggak apa-apa. Hah? Sah. Jangan nanti. Iya, kita kan takutnya dilihat orang kok. Cuma sekali gitu ya. Cuma kali. Nah, kita emang jelas ini kan. Berarti jelas ya kan? Bapak mau tangan dulu nggak apa-apa, mau wajah dulu nggak apa-apa, monggo. Jangan nanti, wah ini bukan mazhab kita ini. Nah ini gimana? Itu pilihan dalam beribadah, jadi boleh. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu bapak-bapak, debunya itu harus memang kelihatan debunya.
harus kelihatan debunya. Jadi gimana kalau bapak naik mobil, bapak keluar dari mobil, ya debu yang di kaca itu benar-benar kelihatan. Nah itu udah pakai. Kalau mazhab imam yang lain itu boleh debu yang nggak tampak. Ini kan ada debunya nih. Bisa. Kayak di pesawat itu, Ustaz. Iya. Ada debu ya? Nggak ada debunya Nah, di atas gitu. ada, cuman nggak Di, kelihatan. ada di sini di atas. Cuman ada juga yang melarang pakai debu dari bawah meja, ini nggak boleh. Karena biasanya ada upil-upilnya kan. Baik, berikutnya disebutkan dalam surat Al-Anfal, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Bapak-bapak. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu adalah ketika dia selalu memperbaiki hubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita punya masalah sama orang, ya jangan nunggu orang itu minta maaf. Ya. Karena siapa yang paling duluan minta maaf, yang mau berdamai itulah yang baik. Jangan nunggu minta maaf. Ini kadang-kadang kita ini apa lihat-lihat? Bapak lihat. Kalau di jalan, orang di tengah di langsung malah dia marah ya. Anak saya tuh, Bi, boleh nggak kita manggil teman kita dengan nama bapaknya? Emang kenapa? Ya mau bercanda aja, nggak boleh. Kalau di Arab, orang manggil seseorang dengan panggilan bapaknya itu karena kebanggaan. Senang Pak kalau dipanggil bapaknya itu Pak. Kalau Mas Rosi ini anaknya Pak Amrozi, ya nak Amrozi gitu, seneng Pak. Jadi walaupun bapaknya sudah meninggal, disebut itu seneng, ada kebanggaan. Dan biasanya orang niat manggil bapaknya itu karena kehormatan. Beda sekali sama orang di Prokemal ini, manggil itu karena ngejek, nggak boleh. Nah kalau kita ngejek bapaknya orang, itu ada kemungkinan bapak kita diejek lebih daripada kita ngejek. Makanya nggak boleh, nggak boleh. Kemudian bapak-bapak, nah makanya kebaikan ibadah seseorang itu harus tercermin dengan hubungan dengan sesama. Ya, makanya sering saya katakan, kenapa kamu berbuat baik sama saudara kamu, sama teman kamu, sama keluarga kamu? Ya biar dia baik sama saya. Itu salah. Berarti kita masih didikte dengan perilaku orang. Jadi gimana? Saya berbuat baik ini karena perintah Allah. Masalah nanti orang itu balas atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Jadi karena perintah Allah, bukan karena berharap manusia. Kayak contoh, karena kadang-kadang ibu-ibu kondangan itu kan ngasih amplop itu kan dicatat ya. Iya Pak, dicatat. Saya waktu ini dicatat ngapa dicatat? Ya dicatat lah. Biar nanti kalau dia ini kita balas, nggak begitu. Kita kan bukan transaksi, bukan pinjam meminjam. Orang kondangan itu kan bukan pinjam Pak. Begitu kita ngaplopin itu, kita catat. Begitu nanti atau orang yang kita kondangan kita catat, begitu kita mau punya hajat, nah pada pindah orangnya. Aduh piye nih gitu kan. Nah, makanya dari awal niat bikin hajat itu, bikin acara itu bukan tuh balik modal. Saya waktu akikah anak saya, undang aja semuanya. Jangan diundang semua lah. Ya biar Ustadz untung, bukan itu masalahnya.
Kadang-kadang orang itu kalau diundang itu nggak kenal kok diundang gitu. Saya sendiri, mohon maaf, dapat undangan kan, ini saya apa? Ini RT daerah, saya telepon. Saya dapat undangan, iya. Yang mana? Yang sunatan apa yang kawinan? Dua-duanya. Kenal nggak Ustaz? Enggak. Kata PT, nggak usah datang. Ustaz kalau nggak datang. Iya. Kemudian bapak-bapak disebutkan ayat lagi surat An-Nisa. Wasulhu khair. Wasulhu khair. Jadi berdamai itu adalah baik. Ini ada kisahnya. Kisahnya itu Rasulullah punya istri yang kedua, namanya Saudah. Itu dinikahi Rasul memang sudah tua banget lah. Kemudian karena sudah tua, dia sudah nggak sanggup lagi melayani Rasul. Kan Rasul tetap manusia kan, ada sisi kemanusiaan juga. Karena dia sudah nggak sanggup melayani gitu juga. Terus disebutkan itu Rasulullah punya perilaku seperti mau menceraikan. Nah, si Saudah ini keberatan. Jadi dia katakan, ya kalau kamu datang saya nggak bisa melayani, kamu nggak datang saya nggak apa-apa lah. Jatah saya untuk Aisyah aja. Jatah saya untuk Aisyah. Jadi Rasul memang menikahi Saudah itu yang sudah tua banget. Jadi kalau kamu nggak datang saya nggak apa-apa. Yang penting saya pasti jadi istrimu. Karena kalau jadi istrinya Rasul, nah itu pasti dapat syafaat, pasti masuk surga. Kan ada kebanggaan. Jadi istrinya Rasul itu ada kebanggaan. Saya nggak dinafkahi juga nggak apa-apa. Yang penting saya masih istrinya Rasul, pasti masuk surga. Kan begitu Pak. Nah akhirnya karena dikasih tawaran itu Rasulullah nggak jadi menceraikan. Maka turun ayat ini wasulhu khair. Berdamai itu indah. Berdamai itu baik. Makanya bapak-bapak, kalau dalam keluarga itu ya berdamailah. Kalau sama istri itu bapak-bapak, memang kadang-kadang istri itu ngomongnya itu aja diomongin terus. Nah itu juga penting juga bapak-bapak. Jadi ngomong-ngomongnya nggak penting sama istri itu juga jadi yang penting Pak. Walaupun dia sudah cerita ini yang ke 112 kali gitu ya, dengerin aja. Makanya ada warga di Prokimal ini ke rumah aku curhat. Istri saya ini saat lagi ngamuk, ya udah dengerin aja lah. Dengerin aja. Kalau bisa kamu kerjain, kalau nggak bisa ya udah. Makanya bapak-bapak, Rasulullah itu kalau sama istrinya tuh ya bercanda. Jadi kalau kita ngomong sama istri ya ngomong yang ringan-ringan, yang santai, yang lucu-lucu lah. Jangan serius-serius sama istri. Ngomongin masalah KPK nangkep ini gitu kan. Ngomongin pilkada, pilpres, beda pilihan, ini pilih Prabowo, ini pilih Jokowi, ribut lah. Makanya kalau ada ini, saya sama istri damai. Kalau saya ada salah, saya minta maaf sama istri saya. Kalau istri saya yang salah, saya minta maaf juga sama istri saya. Makanya kata ada yang komplain sama saya, Ustadz ikut study tour nggak? Enggak. Kenapa? Saya komplain Ustadz. Kenapa? Istri saya itu ada acara game itu pegangan tangan sama cowok.
Saya lihat fotonya, saya lihat. Ya itu nggak sengaja juga. Pas harus lari, peganglah tangannya. Gitu. Dia ini, saya omong itu dia malah bela diri, nggak minta maaf. Saya bilang, orang perempuan kok minta maaf? Susah lah, susah dia minta maaf. Ya kita aja lah. Hebat tak ya? Iya. Yang berikutnya ayatnya disebutkan surat An-Nisa. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan, fi katsirin, pada kebanyakan, min najwahum. Najwa itu artinya pembicaraan atau bisik-bisikan. Kalau bapak punya anak kasih nama Najwa, itu bisikan. Najwa Shihab. Jadi bisik-bisik itu ada hukumnya Pak. Karena bisik-bisik itu rata-rata banyak dosanya dibandingkan kebaikannya. Maka disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari kebanyakan, atau tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan. Iya. Apalagi kalau bapak bertiga terus ngobrol bisik-bisik dengan satu orang, yang satu nggak diajak, itu dosa itu Pak. Kenapa bisik? Kenapa dia berbisik? Karena ada rahasia. Kenapa dirahasiakan? Bisa jadi karena maksiat. Karena maksiat. Bisa jadi karena dia malu didengar orang, maka dia bisik. Makanya malu itu bagian dari iman Pak. Yang nggak malu-malu malah terang-terangan. Makanya kalau ada 3 orang nggak boleh berbisik sama 2 orang aja. Kalau orangnya rame, baru boleh berbisik. Itu ustadznya nggak dikasih snack gitu. Berarti kan nggak ada yang tersinggung kalau bisikan. Kalau berdua, bertiga, satu nah itu nggak boleh. Ini bukan kode Pak Kadus ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa, nih Pak. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan illa, kecuali man amara bi shadaqatin, kecuali bisikan orang untuk sodako. Jadi sodako itu nggak boleh nodong Pak. Kayak Ustadz siapa itu ada kan yang itu datang, apa itu? Dompetnya, coba alung, jam. Gitu. Semuanya nggak boleh itu Pak. Karena orang sudah ditodong itu harga BL-nya bisa jadi nggak ikhlas itu. Tapi kalau ini kita lagi bangun ini, minta tolong, bisa nggak sedekah masjid apa ini, ambal, Pak Sanyu gitu. Au ma'ruf, atau kita ngajak orang pada kebaikan. Karena kalau kita nasihatin orang Pak, ada orang salah kita nasihatin di depan orang lain, itu bisa marah Pak. Makanya al-amru bil ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf juga. Mengajak orang pada kebaikan itu dengan cara yang baik, gak boleh dengan cara yang batil. Kami lagi takziah, ada tetangga meninggal. Tiba-tiba ada keluarganya datang nyuruh kami sholat jenazah, itu marah-marah Pak. Bapak-bapak sekalian, dia ini gak butuh harta bapak-bapak, ayo sholatin dia, bantu dia. Saya tengok sama, baru kali ini kita disuruh sholat, dimarah-marah.
Saya tengok Pak Kadus nggak ada, Pak RT depan rumahnya nggak ada, depan rumahnya Pak RT nggak datang, Ustadz tuh nggak ada. Jadi piye nih kan? Sorenya kondangan. Pak Kadus, kemana tadi kok nggak muncul? Ayo Ustadz, yang jelas-jelas soleh aja kita doa aja belum tembus, apalagi orang kayak gini. Yang kelihatan soleh aja kita doa belum tentu tembus Ustadz ini, apalagi orang kayak gini. Jadi bapak-bapak, apakah ini orang soleh? Soleh di belakang bohong. Ya Allah. Terus disebutkan au islahin bainan nas. Nah, atau mendamaikan di antara manusia. Jadi kisi-kisi, Mas, sebenarnya si itu tuh mau minta maaf, tapi malu. Itu waktu saya ke sana itu dia ngomong-ngomong tentang kebaikan itu loh. Jadi walaupun bohong-bohong nggak apa-apa Pak untuk damaikan manusia itu. Iya. Isi lagi di rumah lagi ruwet gitu. Terus isi masak asin apa-apa gitu. Ya Bapak bohong-bohong dikit nggak apa-apa itu Pak. Wih, enak bener ini. Luar biasa. Baru kali ini saya bilang, bisa saya bawa nggak untuk ngajak teman-teman biar ini. Kalau mau kita buang gitu ya nggak apa-apa. Masih ada waktu nggak? Masih berapa? Masih. Baik. Hadisnya minggu depan. Kita monggo dari 4 ayat ini sebagai pengantar tentang berdamai dengan sesama manusia. Monggo silakan. Mohon. Dia agamanya Islam, tapi nggak pernah sholat. Kita lebih baik mensholatkan apa? Ya. Kita bertakziah kepada tetangga kita yang meninggal, nggak pernah sholat atau kita nggak pernah lihat dia sholat. Nggak pernah lihat dia sholat. Nah, bisa jadi dia sholat. Hah? Ya. Kalau sholat Jumat kelihatan nggak dia? Mungkin masjid lain gitu ya. Ya paling tidak kita membahagiakan keluarganya lah. Paling tidak kita membahagiakan keluarganya. Tapi ustadz-ustadznya ya gini, maksud saya gini. Kita yang ustadz-ustadznya nggak datang, tapi nggak melarang orang datang. Jadi ini yang menyolatin mama. Siapa ya? Pak Slamet nggak datang, Pak Haji ini nggak datang, ini nggak datang. Gitu. Biar jadi pelajaran. Oh mungkin karena dia nggak sholat. Jadi kita ustadz-ustadznya, Rasulullah itu ketika ada orang yang punya hutang, Rasul nggak menyolatin, tapi tidak melarang orang datang menyolatin. Jadi tokoh-tokohnya ini, contoh nih, kalau ada tetangga kita yang nikahnya karena accident, karena hamil duluan, saya nggak datang Pak. Dia jadi pelajaran. Jadi nanti bingung dia, siapa suruh doa nih ya? Yang suruh ini siapa gitu? Biar jadi pelajaran. Tapi tidak melarang orang untuk datang. Nggak boleh saya ngobrol-ngobrol, Pak Habib jangan datang ya. Nggak boleh. Gitu. Tapi ya Bapak datangin, kan kita nggak tahu, mungkin ya sholat. Gitu. Apa sholat Jumat kan? Sholat. Mungkin masjid lain gitu kan.
Kalau Idul Fitri kan cuma sunnah. Iya. Iya, Pak. Hah? Pencatat nikah P ya? Kalau yang sudah ada yang insiden tadi Heeh. itu kalau pencatat nikahnya nggak datang nanti Ya, lain. saya ngalamin. Pikiran jadi Kan pencatat nikah kan nggak harus ustadz, nggak harus ulama kan, nggak harus imam kan. Iya. Ya, kadang-kadang repot juga ya bapak-bapak. Kasusnya ada lagi yang lain? Monggo. Ini. Iya, pertemanan itu kalau bukan karena iman, itu nanti di akhir jadi musuh, Pak. Iya. Contoh, kita teman akrab sama orang, ternyata dia nggak sholat. Begitu nanti di akhirat, kenapa kamu nggak sholat? Nggak pernah diajakin saya. Dia ngaji nggak pernah ngajak saya. Sholat nggak pernah ngajak. Ya kalau diajak saya mau lah. Bukan saya malu mau datang, gitu kan? Iya. minimal sekali dua aja lah ya. Ya diajakin lah. Saya punya teman di Jakarta itu. Ngajak orang sholat tuh memang bukan basa-basi, Pak. Memang niat, Pak. Kadang-kadang, ayo Pak, sholat masjid. Oh ya, duluan. Nggak berangkat dia. Yang penting kita udah ngajak. Dia lain, Pak. Anak-anak lagi gitar-gitar di bo itu, didatengin sama dia. Woi, bisa nyanyi ini nggak, religi nggak? Udah gitar-gitaran kan ada. Kadang-kadang dia bawa gorengan gitu. Yuk sholat yuk. Saya kan sudah ikut kamu orang, masa kamu nggak ikut saya? Yuk, gitu. Dari 5 orang 2. Lama-lama enak juga ya. Dan dia juga ngomong, kalau orang-orang yang di bu itu mau sholat ke masjid, jangan ngomong macam-macam. Tumben. Orang dia ngomong tumben, Tadi bapak diam itu baik lah. Bapak diam itu baik. Jangan pakai tumben apa-apa. Iya, janjian lah. Kan kita cuma basa-basi aja kadang-kadang. Ayo Pak. Kalau orang itu sudah sering bapak kasih racun, apa namanya, gorengan, pasti dia iya. Contohnya ada ustadz nyalon, dia tahu orang itu baik, nggak dipilih sama orang itu Pak. Tapi ada orang lain dipilih sama dia. Kenapa? Orang ini baik. Saya kan jualan buah, dia sering beli buah sama saya. Yang ustadz itu nggak pernah beli buah. Iya, ternyata memang jadi dermawan juga penting juga Pak. Nggak harus jadi orang kaya dulu. Makanya kata Ustadz itu, orang itu suka berderma itu, Pak, itu nggak harus nunggu kaya. Kalau dari miskinnya dia sudah biasa terima dan ngasih ke orang, nanti ketika dia kaya dia akan ngasih. Tapi kalau dari miskinnya nggak pernah ngasih, jangan harap ketika dia kaya ngasih. Karena orang itu Pak, saya ingat bahasa teman saya. Kami itu gajian uang saku di Libya itu kira-kira 800.000 per bulan. Suatu saat kita dapat 7 bulan, rapelan 7 bulan Pak. Berarti kan berapa? 5.600.000 ya. 5 juta. Wah banyak itu kayaknya. Kayaknya banyak ini. Nanti beli HP, beli ini. Belum jauh dari ruangan bendara sudah ditagih kos, sudah dikagih apa ibu kantin gitu. Ya tinggal 800 itu. Ya sama gitu. Kalau nggak dipaksa-paksain untuk sedekah, nggak sedekah gitu. Kalau nunggu kebutuhan,
kebutuhan kita lebih banyak daripada yang itu. Kan biasanya semakin banyak pendapatan, kebutuhannya juga sudah semakin meningkat. Jadi gimana? Ya pokoknya luangkan, jangan tunggu sisa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.